Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah pengelolaan pesisir terpadu bagi mahasiswa semester 7 program studi manajemen sumber daya perairan. Pada perkuliahan minggu ke-9 ini kita masih melanjutkan bahasan modul 4 dengan topik kerangka kerja pembangunan pesisir yang berkelanjutan melalui pengelolaan terpadu. Pada 2 minggu perkuliahan sebelumnya kita sudah membahas 3 materi dari 4 materi modul 4 ini, dan pada minggu ini kita akan membahas satu materi lagi, yaitu materi keempat, komponen kerangka kerja lainnya dalam pengelolaan pesisir terpadu. Nah, komponen kerangka kerja lainnya dalam pengelolaan pesisir, pengelolaan wilayah pesisir. Pada kuliah minggu sebelumnya kita telah membahas aspek tata kelola dan aspek pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan pesisir terpadu. Nah, sebagai kerangka kerja pengelolaan pesisir terpadu, di samping kedua komponen tersebut, yaitu komponen tata kelola, ya, kemudian juga komponen aspek-aspek pembangunan berkelanjutan, juga melibatkan sejumlah kerangka kerja lainnya. Ya, jadi kalau tata kelola ini menyangkut kebijakan, strategi dan rencana, penataan kelembagaan, legislasi, informasi dan penyadaran publik, mekanisme pembiayaan dan pengembangan kapasitas. Kemudian dari aspek-aspek berkelanjutan sudah kita pelajari, ada terkait dengan mitigasi bencana alam dan buatan, terkait dengan perlindungan dan pemulihan serta manajemen habitat. Kemudian juga ada aspek suplai dan manajemen sumber daya airnya, keamanan pangan dan manajemen ekonomi pesisir, dan juga pengurangan pencemaran dan manajemen limbah. Nah, ini yang merupakan komponen dari aspek-aspek pembangunan berkelanjutan. Nah, di samping itu, kedua komponen ini kita masih akan membahas kerangka kerja lainnya, yaitu terkait dengan siklus pengembangan dan implementasi program ICM, ya, siklus ICM, kemudian terkait dengan pelaporan status kondisi pesisir, ya, pelaporan status kondisi pesisir ini state of cost, ya, atau di Indonesia sering pelaporan tentang profil pesisir, dan juga ada terkait dengan ICM Code, Integrated Coastal Management Code, ya, yang berhubungan dengan standar-standar manajemen dan lingkungan. Kalau manajemen standar lingkungan yang terkait dengan ISO 14001, sedangkan manajemen kualitas, ya, ISO 9001. Juga terkait dengan integrasi kebijakan dan integrasi fungsional, ya, yang terlibat di dalam kerangka kerja pengelolaan pesisir terpadu, dan juga kemitraan, dan terakhir adalah masukan ilmiah atau ahli. Oke, pertama, komponen kerangka kerja yang pertama itu terkait dengan siklus pengembangan dan implementasi program ICM. Apa yang dimaksud dengan siklus pengembangan dan implementasi program ICM ini, yaitu adalah
proses yang memungkinkan pengembangan arah kebijakan dan intervensi manajemen program SCM secara bertahap. Jadi pengembangan dan implementasi program SCM ini mengikuti siklus yang berulang, ya, mulai dari tahap persiapan, kemudian ada tahap inisiasinya, kemudian pengembangan beberapa kebijakan dan rencana, nanti adopsi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, kemudian diimplementasikan, ya, dan ada evaluasi yang sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan konsolidasi, dan ini bersiklus berulang ke siklus baru mulai dari persiapan dan demikian seterusnya. Nah, khusus tentang siklus pengembangan dan implementasi program ini kita akan bahas lebih detail pada bab selanjutnya, itu pada bab 5. Kerangka kerja lainnya yang kedua adalah terkait dengan pelaporan status kondisi pesisir. Jadi dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu itu secara rutin dilakukan pengkajian mengenai kondisi pesisir terkini. Nah, kondisi pesisir terkini tersebut dibuat dalam suatu laporan yang disebut dengan laporan status kondisi pesisir. Apa yang dimaksud dengan status kondisi pesisir ini adalah terkait dengan kondisi wilayah pesisir, ya, yang didokumentasikan dalam sebuah laporan, ya, yang di dalamnya memuat beberapa aspek, ya, misalnya tentang kondisi lingkungan fisiknya, ya, misalnya pantai, aspek-aspek oceanografi, kualitas air, dan lain-lain. Juga status kondisi dari sumber daya pesisirnya, misalnya ekosistem pesisirnya, ya, sumber daya ikan, sumber daya non-konvensional, ya, jasa-jasa lingkungan, dan lain sebagainya. Juga ada status sosial budaya dan ekonomi mengenai penduduk, tradisi, adat, budaya, nilai ekonomi, infrastruktur ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian juga terdapat pendokumentasian tentang status pemanfaatan, ya, terkait dengan perikanan, ya, tingkat pemanfaatan perikanannya, pariwisata, perhubungan, pertambangan, dan lain-lain. Dan juga penting adalah dalam pelaporan status kondisi pesisir ini menyangkut permasalahan dan isu-isu pengelolaan. Jadi permasalahan lingkungan, sumber daya, ya, sosial budaya, dan ekonomi, serta isu-isu pengelolaan ini perlu dimunculkan, sehingga nanti akan disampaikan juga terkait kebijakan dan intervensi manajemen yang telah dilakukan terhadap, ya, dalam rangka mengatasi masalah lingkungan yang ada. Nah, pelaporan status kondisi pesisir ini berfungsi sebagai kartu skor. Nah, tahu kartu skor itu adalah apa namanya, untuk menilai kinerja, ya, atau status kinerja dari pesisir, dari sumber daya yang ada, dan intervensi manajemen, dan juga kinerja yang dikaitkan dengan pemenuhan target-target nasional serta perjanjian internasional dan regional. Misalnya target-target nasional ini terkait dengan misalnya pencapaian
tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan 14 tentang laut, seperti itu. Dan juga ada perjanjian-perjanjian internasional dan regional yang diratifikasi atau ditandatangani oleh pemerintah. Nah, pelaporan status kondisi pesisir ini adalah alat yang dapat membantu menyediakan informasi dasar dan terkini, ya, terakurat, yang berkaitan dengan kondisi demografis dan juga sosial ekonomi dari suatu wilayah pesisir tertentu. Nah, pelaporan status kondisi pesisir juga memberikan informasi tentang hasil kegiatan yang berkaitan dengan tata kelola yang dilakukan oleh otoritas daerah, ya, oleh pemerintah daerah, termasuk keberadaan kebijakan pesisir dan laut yang telah dikembangkan, kebijakan sektoralnya, misalnya kebijakan sektor-sektor, misalnya sektor kelautan perikanan, pariwisata, perhubungan, dan lain-lain, mekanisme koordinasi yang telah dijalankan, perundang-undangan yang relevan, ya, regulasi yang relevan, juga pembiayaan, ya, proses konsultasi publik, ya, dan upaya pengembangan kapasitas masyarakat, baik itu kapasitas masyarakat maupun kapasitas aparatur pemerintah. Nah, pelaporan status kondisi pesisir memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi isu dan masalah yang perlu segera ditindaklanjuti, ya, di mana keluaran dan hasilnya akan dinilai pada siklus pelaporan berikutnya, pada tahun berikutnya. Jadi ada isu-isu dan masalah pengelolaan itu akan ditindaklanjuti pada laporan berikutnya. Tentunya isu dan permasalahan tersebut sudah disiapkan instrumen atau intervensi manajemennya. Kerangka kerja berikutnya adalah ICN Code. ICN Code ini semacam standar kinerja. ICN Code adalah sebuah standar manajemen wilayah pesisir secara internasional yang diturunkan dari dua standar internasional, yaitu standar terkait dengan manajemen lingkungan yang kita kenal dengan ISO 14001, dan juga standar terkait dengan manajemen mutu atau manajemen kualitas yang dikenal yaitu ISO 9001. Nah, ICN Code ini diturunkan dari dua standar ini. Nah, ISO 14001 ini adalah standar yang memberikan penekanan yang lebih besar pada peningkatan kinerja lingkungan yang lebih proaktif dan menyertakan pengelolaan lingkungan dalam rencana strategis organisasi yang memenuhi kepatuhan terhadap peraturan dan manajemen risiko terhadap lingkungan. Nah, ini adalah standar bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir itu sudah mempertimbangkan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan, dan juga telah dijalankannya manajemen risiko terhadap dampak-dampak lingkungan. Sedangkan ISO 9001 ini adalah standar nasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan suatu organisasi yang secara konsisten menyediakan produk dan layanan yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan. Nah, tentu ada kriteria-kriterianya. Ya, kalau sudah memenuhi ISO ini, biasanya itu ditunjukkan dengan adanya sertifikasi atau sertifikat.
Begitu juga Asian Code, ya, apabila pemerintah daerah telah menjalankan pengelolaan pesisir secara terpadu dengan memperhatikan standar-standar manajemen lingkungan dan juga manajemen mutu, ini bisa disertifikasi, ya, yang disebut dengan terkait kalau di internasional itu adalah sertifikat Asian Code, sedangkan di Indonesia ini memang belum banyak dijalankan, itu sertifikasi pengelolaan pesisir. Nah, melalui Asian Code, pemerintah daerah yang menerapkan ICM dapat memperkuat sistem manajemen lingkungan dan sekaligus sistem manajemen kualitas mereka untuk yaitu terkait dengan kalau di aspek lingkungan itu adalah terkait dengan manajemen risiko terhadap lingkungan, sedangkan dari aspek manajemen kualitas atau manajemen mutu ini terkait dengan aspek pelayanan, ya, pelayanan publik dari suatu organisasi publik itu. Nah, ASEAN Code ini secara efektif mengubah ICM dari pendekatan manajemen yang terkoordinasi secara longgar, mungkin juga tidak terdokumentasi dengan baik, dan juga sangat bergantung pada pengalaman, ini menjadi sistem ICM yang berorientasi pada proses dan terdokumentasi dengan baik dan juga dilembagakan. Artinya, dengan adanya Asian Code ini, dengan kita mengikuti Asian Code ini, maka pengelolaan wilayah pesisir itu akan terekam dia baik dari aspek prosesnya, ya, yang terdokumentasi dengan baik, ya, dan juga sudah dilembagakan menjadi bagian dari tata kelola pesisir dan laut. Asian Code juga memberikan standar dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program ICM dengan mencocokkan persyaratan komponen tata kelola program dengan kerangka kerja manajemen mutu yang terdapat pada ISO 9001. Kemudian dari aspek lingkungan ini juga akan terlihat persyaratan untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, menilai, dan terus meningkatkan program manajemen yang mengatasi aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dengan kerangka manajemen lingkungan sesuai dengan ISO 14001. Karenanya, Asian Code ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menerapkan ICM sesuai dengan kerangka kerja perencanaan dan manajemen standar, serta serangkaian prosedur dalam merampingkan dan mengintegrasikan kebijakan, strategi, dan sumber daya untuk melakukan program aksi spesifik. Ini dalam rangka adalah efisiensi kebijakan, ya, untuk mencapai mengatasi permasalahan-permasalahan tertentu melalui program aksi yang spesifik. ICM Code juga menentukan persyaratan dasar program ICM dan memberikan dasar untuk mengaudit dan mengevaluasi kemajuan program, dan ini dilakukan secara terus-menerus. Jadi ini sangat penting ada standar yang harus diikuti dalam pengelolaan pesisir itu. Ya, tentu nanti ini akan didukung oleh SOP, ya, standar operating prosedur, sehingga pengelolaan pesisir itu memenuhi standar dua standar, yaitu adalah standar sistem manajemen lingkungan dan juga sistem manajemen mutu.
Berikutnya yang keempat, jadi kerangka kerja keempat, ini adalah kebijakan dan integrasi fungsional. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, pada bab sebelumnya, integrasi kebijakan bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta rencana pembangunan ekonomi itu saling konsisten satu sama lainnya. Nah, diharapkan kebijakan di pusat dan di daerah itu adalah selaras atau konsisten satu sama lainnya. Nah, di sisi lain juga diperlukan integrasi fungsional. Ini berkaitan dengan konsistensi internal di antara berbagai tindakan manajemen di dalam ICM. Nah, ini berarti bahwa lembaga terkait yang terlibat dalam pengelolaan pesisir terpadu harus berusaha untuk berkolaborasi dan membangun kemitraan untuk memastikan bahwa upaya manajemen mereka ini tidak saling menduplikasi, tetapi satu sama lainnya itu adalah saling melengkapi. Itulah pentingnya ada integrasi kebijakan dan juga integrasi fungsional ini. Kemudian komponen kerangka kerja yang kelima yaitu kemitraan. Nah, dalam konteks ICM, kemitraan ini didefinisikan sebagai hubungan antara dua atau lebih entitas atau lembaga ya, untuk secara kolektif melakukan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau visi yang sama. Tetapi entitas atau lembaga ini tidak terikat oleh perjanjian hukum apapun. Nah, itulah yang disebut dengan kemitraan. Ya, bekerja sama karena didorong oleh visi yang sama, tetapi mereka tidak terikat oleh perjanjian hukum apapun. Nah, kemitraan akan melibatkan antara lain yaitu pemerintah, sektor swasta, ya, akademisi, dan organisasi masyarakat. Nah, program kemitraan yang baik ini dibangun di atas kekuatan masing-masing mitra dalam hal sumber daya, keahlian, dan keterampilan. Jadi masing-masing itu menyumbang sesuatu dalam kemitraan ini, bisa itu berupa sumber daya manusia, bisa juga berkaitan dengan keahlian, keterampilan, bisa juga terkait dengan finansial, ya, atau bisa juga hanya terkait dengan experience sharing atau pertukaran pengalaman yang akan mampu ini menggerakkan suatu program untuk mencapai visi dari pengelolaan wilayah pesisir. Kemitraan dalam ICM ini sering dibangun di atas visi bersama. Kenapa orang mau bermitra walaupun tidak terikat oleh suatu perjanjian? Ini karena didorong oleh visi bersama, visi yang sama mengenai penggunaan sumber daya alam dan jasa-jasa yang disediakan oleh ekosistem pesisir dan laut. Jadi banyak pihak atau lembaga itu mau bermitra di dalam pengelolaan pesisir suatu daerah, misalnya itu adalah dari LSM, lembaga donor, termasuk lembaga donor internasional, mungkin juga sektor swasta, itu karena didorong oleh adanya visi bersama tentang pesisir masa depan.
Misalnya visi untuk mewujudkan wilayah pesisir yang lestari, ekosistem yang sehat, ekonomi maju, dan lingkungan yang misalnya kualitas lingkungan yang baik. Nah, agar kemitraan ini efektif, ya, tanggung jawab masing-masing mitra harus didefinisikan dengan jelas, ya, karena ini suatu kemitraan atau partnership ini adalah merajut sebuah gerakan untuk mencapai suatu tujuan atau visi. Berbeda dengan kerjasama, ya, bekerja bersama di bidang yang sama, ya. Sedangkan kemitraan ini adalah saling mengisi. Jadi ada yang mengisi di sumber daya manusianya, mungkin dari aspek keahlian, ada berkontribusi di keterampilan, kontribusi di pendanaan, kontribusi di bidang in-kind tertentu. Ya. Nah, agar efektif, ini harus definisikan dengan jelas, ya, termasuk keterlibatan dalam kegiatan tertentu untuk memastikan tercapainya hasil tertentu. Terakhir, komponen kerangka kerja lainnya yang terakhir, yang keenam, adalah masukan ilmiah atau ahli. Di dalam penerapan ICM, ya, keputusan atau kebijakan yang dibuat itu harus didasarkan pada sains yang kuat, pada aspek ilmiah yang kuat. Oleh karena itu, sangat diperlukan masukan ilmiah. Ya, masukan ilmiah ini sangat penting untuk keberhasilan program ICM, dan cara terbaik untuk mendapatkan dukungan dan informasi ilmiah yang diperlukan dalam pengelolaan pesisir ini atau menjalankan program-program pengelolaan pesisir terpadu ini adalah dengan melibatkan lembaga penelitian, ya, lembaga-lembaga riset, dan universitas dalam berbagai kegiatan program ICM. Disitulah pentingnya tadi kemitraan dengan salah satunya dengan akademisi dari universitas atau dari lembaga-lembaga riset. Nah, untuk memperkuat dukungan ilmiah ini, maka daerah, ya, pemerintah daerah itu perlu membangun jaringan kerja secara non formal. Jadi ada jejaring kerja dengan perguruan tinggi dan lembaga riset itu, ya, terutama adalah lembaga-lembaga riset terkemuka dalam memberikan dukungan teknis dan bantuan pelatihan sebagai strategi pengembangan kapasitas di lapangan. Jadi sangat penting, ya, pengelolaan pesisir terpadu ini bermitra, membangun kemitraan yang harmonis dengan kalangan ilmiah, baik itu di perguruan tinggi, universitas, atau di lembaga-lembaga penelitian atau lembaga riset. Jadi demikian, ada 6 komponen kerangka kerja lainnya dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu, di samping 2 komponen kerangka kerja pokok, yaitu tata kelola dan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan. Nah, ini harus dipahami betul, ya, kerangka kerja untuk mendukung pengelolaan pesisir terpadu. Sekian, kita akhiri modul 4 ini. Kita akan nanti berdiskusi pada sisi selanjutnya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya.